health and lifestyle highlights. Broadcasting live from South Jakarta. You're listening to The Hills Radio. Your music, your lifestyle. This is The Hills Radio. The Hills Radio. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, apa kabar? Baik. Oke, The Healers ini by the way untuk obrolan kita malam hari ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya The Hills TV dan malam hari ini kita live juga di Instagram-nya The Hills Radio. Jadi nanti lo bisa untuk ikutan ngobrol di sana atau tanya jawab di sana ya. Dan Dr. Ami, Mas Erikar, sebelum kita mulai ya, kita kan bakal bedah buku nih malam hari ini ya. Kita mau obrolin lagi nih supaya The Healers juga ke refresh ya, siapa sih Mas Erikar Lebang ya. Oke, jadi The Healers, Mas Erikar Lebang ini adalah seorang praktisi kesehatan berbasis makan sehat, food combining dan yoga selama lebih dari 1 dekade. Nah, pembicara ini, yang satu ini ya, juga sering banget tampil di media nasional dan juga seminar di berbagai daerah Indonesia dengan topik utama seputar kesehatan praktis sehari-hari. Terus juga 50 tokoh inspirasi penerobos kebuntuan Indonesia oleh majalah Intisari. Dan beliau juga penerima Indonesian Health Netizen Award oleh brand Saripati. Kemudian penulis 11 judul buku tentang kesehatan aplikatif yang terus dicetak ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan beberapa mendapat predikat nasional bestseller. Luar biasa. Luar biasa. And then beliau juga pengusung isu makan sehat menu lokal Nusantara. Dan gencar mengedukasi makan sehat itu seharusnya mudah dan murah serta mengusung isu kearifan lokal. Luar biasa Mas Erikar. Lengkap. Udah sabrek-abrek semua diambil. Yep. Gimana Mas Erikar dengernya? Oke, ya langsung kita ngobrol ya malam hari ini The Healers. Jadi lo boleh ikutan tanya jawab di IG-nya The Hills Radio atau boleh juga ke WhatsApp-nya di 0811 829 839. Oke, Dr. Ami mau ditanya dulu atau mau gimana dari aku dulu nih pertanyaannya? Oh, enggak dulu dong. Oh iya, perkenalan dulu dong. Promosi dulu dong perkenalan buku ini. Iya. Ini The Healers, selamat malam dimanapun Anda berada. Terima kasih masih tetap setia bersama. Kenapa? Oke, gitu katanya. Dimanapun berada semoga sehat-sehat dan malam ini kita bahas juga tentang makanan sehat. Dan tadi itu udah disebutin sama Mbak Indah bahwa kita untuk 50 menit ke depan bersama sang pakar ya. Iya. Saya tadi baca buku ini. Sebenarnya saya carinya udah 2 minggu ya, terus baru dapet. Ternyata ini Mbak Indah salah satu petugas dari toko buku Gramedia. Staffnya. Ini agak booming loh katanya gitu. Jadi saya ya udah. Agak booming katanya gitu ya. Udah. Gitu, nah, terus The Healers kalau beli langsung nih dapat tanda tangan langsung dari yang buat bukunya nih ya. Buat saya katanya. Aduh, terus tanda tangan semoga berguna banget. Oke, ini bukan cuma judul semata-mata makanan Nusantara Mbak Indah. Yeah. Bagaimana makanan Nusantara itu sehat, mudah dan murah seperti yang Mbak Indah tadi sampaikan. Tapi sangat menggelitik saya tentang bagaimana tuh hidup sehat. Nah, dalam daftar buku isi ini, karena kita bedah buku mungkin nggak akan semuanya ya malam ini mungkin berjilid nih Mbak Indah, Healers, Mas Erikar ya. Oke, di sini ada tentang pola makan sehat, lalu apa itu food combining, kemudian apa yang terkait dengan diet dan macam-macam lagi ya. Saya udah baca tadi dan udah 3 hari sih sebenarnya. Sangat membuka wawasan saya. Kemudian banyak paradigma yang baru juga yang mesti kita pelajari dan malam ini kita nggak buang waktu deh. Oke, kita nanya dulu ke Mas Erikar. Followersnya banyak nih. Halo. Sebenarnya apa sih yang mendasari sampai buku ini dibuat gitu loh? Gara-gara lebih ke sisi terusik aja sih. Maksudnya gini, hidup sehat kan sekarang udah mulai booming nih. Mungkin sekitar beberapa, apalagi semenjak pandemi ya. Itu kan orang sadar concern bahwa dunia kesehatan konvensional, ilmu kedokteran, kebetulan saya sendiri juga ada anak dokter kan. Oh iya benar, mami ya. Dokter, cucu dokter. Oke. Kakek saya sama-sama radiolog juga kayak Oke. Nah, dari mereka saya paham, dari dulu udah paham sih bahwa
dunia kedokteran tuh hanya mencakup sepersekian dari dunia kesehatan yang sesungguhnya. Tapi masyarakat banyak yang nggak sadar kan. Sadarnya pas pandemi kemarin. Baru kalau sadar kalau, oh ternyata ilmu kedokteran kita tuh belum bisa mencakup beberapa hal yang kita nggak bisa ngapa-ngapain sampai vaksin ini ditemukan. Dari situ kan orang mulai berlomba-lomba hidup sehat tuh. Sayangnya berlomba-lomba hidup sehatnya ini ditangkap sebagai peluang bisnis sama beberapa orang. Ya. Jadi ngelihatnya lebih ke sisi, ini pangsa pasar baru nih. Oke. Namanya udah pangsa pasar, namanya ditangkap peluang bisnis, biasanya harganya meroket, Mbak. Oke. Lahirlah di masyarakat pemahaman bahwa hidup sehat itu jadi sesuatu yang mahal. Iya. Bahwa hidup sehat itu harus segala sesuatu yang kompleks. Mau makan sayur harus organik. Iya. Emang Mau iya. mau buah yang bagus harus impor. Makan sayur itu yang dimakan adalah makanan menu bukan menu Indonesia gitu, menu global. Oke. Saladnya yang dari luar itu ya. Saya baca sini ya, dia apapun sebutin gitu. beberapa. Maksudnya, jadi bukan sesuatu yang Indonesia, padahal Indonesia tuh kalau kita pola pikir kayak gitu tuh jadi kayak mungkin pepatah lama ya, bagaikan tikus mati di lumbung padi. Oke. Bayangin di Indonesia tuh negara yang sangat subur, dikelilingi oleh banyak, kita di garis khatulistiwa, dikelilingi banyak gunung berapi, tanahnya luar biasa subur. Dan subur ya. Sayurnya banyak banget, buahnya banyak banget. Kenapa kita harus mengacu keluar gitu? Oke, Kalau jadi itu menu- yang mendasari menu ya. sayuran kenapa harus salad? Oke. Indonesia banyak banget. Kita tadi makannya gado-gado loh The Healers. Jadi aku nggak diprotes sama Mas Erikar. Itu Oke. benar ya, gado-gado ya tadi sehat. Oke. Nah itu yang mendasari ya. Itu, Mbak. Oke. Menu putus asa. Oh, saya nggak ngerti tentang itu. Tapi yang penting saya semangat dengan makan-makan seperti itu. By the way, Dokter Ami sebelum lanjut, ini ada yang join di live-nya Instagram kan, itu bilang katanya suaranya agak kurang keras untuk Dokter Ami dan Mas Eri. Karena untuk The Healers yang mungkin sekarang stay tune-nya di Instagram Live, itu nanti mungkin kalau mau lebih jelas lagi bisa dengerin di The Hills Radio ya, streaming sekarang. Atau nanti ada di The Hills TV ya. Jadi sekali lagi kalau memang di live Instagram kurang jelas, boleh nanti dengerin di saat ini streaming di The Hills Radio ya. Oke, silakan lanjut. Mudah-mudahan udah kedengeran ya. Lebih jelas. Udah depan banget, depan mic banget Dari sini ini. juga, Mungkin halo, ada, halo. tapi ini kan dari IG ya. Oke. Aha. Sekarang nih, sebelum kita tentang menu-menu makanannya, ini bagus banget nih, Mas Erikar. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dari tulisan ini bahwa kita harus tahu tentang pola makan sehat? Sekarang maksudnya gini. Sekarang kan lagi booming banget nih, satu pihak bilang makan sehat harus kayak gini, pihak lain makan sehat harus kayak gini, dan sekarang namanya sosial media ya, segala sesuatu tuh kaitannya sama konten kan, Ya. jadi sesuatu itu dicari viral ya. Ya. Oke. Akhirnya dunia kesehatan itu pun dijadikan salah satu modal untuk jadi viral, jadi konten. Akhirnya yang muncul itu adalah ada informasi kontroversial di blow up, ada informasi yang aneh sedikit di blow up, ada informasi aneh sedikit di blow up. Pihak A mengatakan saya benar, pihak B mengatakan saya benar, pihak C mengatakan saya benar. Kan orang jadi bingung. Ya. Ya. Nah yang lebih sederhana adalah supaya kita nggak bingung, kita paham dulu badan kita kayak apa. Oke, silakan. Oke. Kita sadar bahwa tubuh kita tuh bekerja seperti apa. Kalau kita sudah paham tubuh kita bekerja seperti apa, ya kita tahu sendiri makan sehat tuh kayak apa. Kita nggak mudah dibodohi oleh informasi-informasi yang sifatnya cari kontroversi, cari viral, yang Iya. akhirnya membingungkan banyak orang. Iya. Betul. Jadi Oke. paham ilmu sehat itu kayak apa, tubuh sehat tuh kayak apa. Oke. Oke, jadi pahami dulu tubuh sehat ya, tubuhmu dulu ya. Mas Erikar, sorry, Mas Erikar boleh nggak mic-nya agak dideketin ke Mas Erikar yang sini, Mas? Oh oke. Ah ya, jadi double, oke. Kalau saya udah kedengeran Sudah, ya. sudah. Oke, sip. Ya, udah gitu nggak apa-apa Mas Erikar. Ya, Oke. oke. Nah, jadi tadi yang pertama itu adalah pahami dulu tubuh sehat itu apa sih gitu ya. Alright, nextnya gimana nih Dokter Ami? Iya, jadi kita mau tentang hidup sehat ya. Ada kan berbagai macam diet-diet tuh yang muncul ya Mas Erikar ya. Diet apa? Kemarin juga kita udah bahas sedikit sih tentang ada yang namanya diet Cinderella, diet keto dan macam-macam. Nah, di sini juga ditulisin tentang ada diet salah yang akan membuat kita sakit. Seperti apa itu diet yang salah? Karena setahu saya sih kalau orang mulai diet kan artinya mengimbangi ya. Terus ternyata ada yang salah dietnya itu, The Healers. Coba kita tanyain sama pakarnya ini, diet yang salah itu seperti apa sih? Oke. Banyak contoh diet salah sih banyak banget. Oke, seperti Maksudnya, apa? Gimana ya? Sayangnya juga udah merembet kemana-mana gitu. Di dunia kesehatan kita juga udah terpengaruh oleh paradigma yang sama. Sekarang kalau kita bicara diet,
yang paling muncul di kepala orang tuh apa sih? Yang paling pertama kali muncul di kepala orang. Diet adalah ngurangin makan supaya langsing supaya betul. kurus. Iya. Satu. Supaya body goal katanya Nah, ya. itu satu. Kedua, yang satu itu kan langsing supaya kurus. Yang kedua lahir dari situ adalah orang yang sudah badan udah kurus, secara genetik kurus gitu ya. Secara genetik misalnya metabolismenya tergolong cepat. Kan dia nggak gampang gemuk. Iya. Iya. Dia ngerasa, terus buat apa saya diet? Kan saya udah kurus. Later on orang kayak gini terus baru sadar tubuhnya nggak sehat, dia check up ke rumah sakit, kolesterolnya tinggi. Iya, berarti kurus berarti nggak ada kolesterolnya ya, The Healers ya. Tekanan darah tinggi. Enggak, maksudnya kayak gitu. Tekanan darah tinggi. Oke. Kan dia bingung. Dan konyolnya dunia kedokterannya, dunia kesehatannya juga terjebak di paradigma yang sama. Oke. Bahwa yang bermasalah kesehatan cuma orang gemuk aja. Kalau orang kurus, begitu. Saya punya teman ahli gizi gitu ya. Dia bersyukur banget baca tulisan-tulisan saya, baca buku saya Ya, gitu. saya juga bersyukur nih. Karena dia bilang, gara-gara elu, gue jadi sekarang tahu bahwa orang kurus pun bisa sakit. Dan gue tahu harus ngapain gitu untuk orang kurus. Iya. Jadi kalau orang kemudian logikanya diet adalah ngurangin berat badan, orang kurus kan bingung kalau ternyata dia jatuh sakit. Iya, bener banget. Karena dari dulu, ada yang slogan mengatakan bahwa tidak ada gemuk yang sehat. Ternyata Itu benar. malam ini juga nggak mesti kurus itu sehat. Nah, tapi kan persamaannya bukan berarti tidak ada orang gemuk sehat sama dengan orang kurus pasti sehat. Enggak dong. Ya jelasin dong. Lah ya ini. Jadi kita harus paham bahwa kalau di dietnya cuma mengarah kepada masalah melulu berat badan, kita mudah tersesat. Variabel ketiga yang muncul kan adalah yang penting kurus. Apapun dilakukan yang penting kurus. Dia nggak sadar waktu kurus kulitnya mengeriput. Ya. Kesehatannya menurun. Ya. Dia nggak sadar waktu dia mengurus kulitnya menggelap. Oke. Vitalitasnya menurun. Dia nggak sadar waktu dia walaupun dia sudah mengurus, dia jadi gampang sakit. Dia nggak, bahkan secara contoh fisik gitu ya. Yeah. Dia udah kurus, dia nggak sadar kalau orang-orang di sekitarnya terganggu karena nafasnya dia menjadi berbau. Itu kan hal-hal yang menunjukkan bahwa nggak sehat. Tapi dia jadi kurus. Oke. Dengan apapun diet yang dia lakukan, dia jadi kurus. Nah, konyolnya orang-orang yang kemudian euforianya menjadi kurus ini kan merasa bahwa saya udah sehat kok, gue udah kurus. Iya. Tahu-tahu boom sakit. Periksa labnya. Tahu-tahu boom, Mbak, jangan sedih Mbak. Tahu-tahu boom serangan jantung meninggal. Tahu-tahu boom didiagnosa terkena kanker. Itu kan banyak kayak gitu. Ya, Padahal dia dietnya ya. Oke. Ya, Sekarang saya potong dikit. Nah, dari diet yang salah itu saya baca di sini Mas ya, di halaman 7 dan 8 ya, The Healers nanti kalau nyari di buku ini dikatakan bahwa pemahaman kita yang sedikit salah tentang makanan protein hewani dan nabati itu. Jadi mungkin Mas Erikar bisa jelasin juga bagaimana sih sebenarnya kita harus diet makannya itu yang benar dengan intake ya, saya memakan makanan protein yang dari nabati itu jauh lebih bagus daripada hewani. Ini pemahaman saya dari baca buku ini. Apa saya benar apa? Oke, silakan. Jadi anggapan masa yang gue nyalain yang gue tulis. Enggak, pemahaman aku tadinya aku bilang bukannya bukunya salah ya, The Healers. Oke, lo kalau ujian sama dia udah deh bikin gregetan aja jadinya. Bukan deg-degan tapi gregetan sama gurunya. Oke, silakan. Oke, yang harus diingat di sini prinsip dasar yang mungkin ini dilupakan. Maksudnya gue anaknya dokter, gue cucu dokter. Ilmu kesehatan kita tuh melihat sesuatu tuh kadang-kadang nggak masuk di logika bagaimana cara melakukannya gitu. Oke. Sederhananya gini, kita nggak pernah menelaah lebih jauh gitu ya. Mungkin Mbak Ami radiolog, udah lama nggak bersentuhan sama dunia gizi. Tapi banyak banget teman-teman saya ahli kesehatan gitu ya, yang ini mereka mengakui bahwa prinsip berpikir yang saya sampaikan itu nggak banyak dielaborasi sama mereka dalam dunia kesehatan. Manusia itu kan sebenarnya berat ke herbivora. Oke. Herbivora itu kan pemakan tumbuhan. Walaupun kita dikenalnya dari kecil kita dididik, nggak usah sampai ilmu kedokteran ya, nggak usah sampai ilmu kesehatan yang lebih kompleks. Dari kecil kita dididik bahwa dari sekolah dasar
manusia itu omnivora, bisa makan apa aja. Kan ada 3 kan, herbivora, karnivora, omnivora. Manusia itu omnivora, bisa makan tumbuhan, bisa makan protein hewani, daging-dagingan. Makan segala dah. Pemakan segala. Tapi yang dilupakan waktu kita elaborasi lebih jauh, manusia itu judulnya doang karnivora, omnivora. Begitu dilihat sistem cernanya, giginya, panjang organ cernanya, karakter organ cernanya, sifat kerja sistem organ cernanya, itu lebih dekat ke herbivora. Usus kita kepanjangan untuk makan daging. Kita cuma punya 2 pasang taring untuk merobek-robek daging. Kalaupun kita harus makan daging, karena kita ngerobek-robek pakai tangan, bukan pakai gigi kayak karnivora. Apalagi sekarang banyak model gigi yang udah taring-taringnya diratain ya. Nah, jadi udah nggak bisa gigit. Terus jadi kita lebih jadi manusia itu adalah manusia lebih cenderung sistem cernanya ke herbivora. Kalau kita makan dengan lebih banyak protein hewani sebagai menu utama, ya jangan heran kalau sakit. Jangan heran kalau bermasalah. Jangan heran kalau daya tahan tubuhnya lemah. Protein hewani membentuk blok sel lebih cepat, benar. Tapi yang nggak dielaborasi lebih jauh adalah blok sel yang lebih cepat terbentuk itu sampah selnya juga banyak. Oh iya, saya baca di sini tentang sampah sel. Seperti apa itu sampah selnya? Itu di dalam selnya ada tempat sampah. Jadi dia malah merusak ya. Aku pernah baca juga sih bahwa otak pertama itu ya otak beneran. Ini otak kedua kita adalah dalam sel usus itu betul, sendiri. Baik, jadi The Healers dari buku di sini ditulis oleh Mas Eric Carr bahwa sebenarnya kita harusnya makhluk yang herbivora ya. Makannya ya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan ada Mas Eric Carr juga di sini The Healers membahas tentang bagaimana kacang kedelai itu produk nabati yang protein sangat baik bagi manusia. Kacang kedelai yang udah jadi tempe sih lebih. Yang sudah dibuat jadi tempe ya. Fermentasinya ya apa ya? Oke, Dr. Ami dan Mas Eric Carr, setelah ini kita break dulu dengan lagu ya. Tapi setelah itu nanti kita masuk sesi kedua. Mungkin juga pertanyaan nanti ada nih terkait dengan kenapa sih kok makanan Nusantara, Mas Eric Carr gitu ya. Itu yang ingin ditanyakan berikutnya, nanti kita jawab di sesi kedua nih untuk The Healers yang pengen tahu ya. Kenapa kok Mas Eric Carr membicarakan food combining tapi yang dihadirkan adalah makanan Nusantara. What's so special ya? Sebagai turunan bule. Disimpan dulu jawabannya ya The Healers ya, biar penasaran. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus only on the best streaming radio in Indonesia. Kita bakal balik lagi dalam Health and Lifestyle Highlight masih bersama dengan Dr. Ami dan juga Eric Carr Lebang. Ini satu lagu tadi yang di-request sama siapa, Dr. Ami? Dari The Healers kita yang meminta satu lagu Mengejar Matahari. Yang lagi dengerin silahkan mendengarkan dan menyimak. Iya, tapi aku puterinnya yang versinya Keisha Lefronka sama Andi Rianto ya. The Healers, stay tune. Once again, Mengejar Matahari. Enjoy. Jangan kemana-mana, dengerin terus The Hills Radio, your music, your lifestyle. Health and Lifestyle Highlights. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, Keisha Lefronka and Andi Rianto dengan Mengejar Matahari, and you are still on The Hills Radio. Health and Lifestyle Highlights malam hari ini The Healers Special Edition. Karena kita ngebahas bedah buku ya dari Mas Eric Carr Lebang, Makanan Nusantara. Sehat, mudah dan murah, dan tentunya masih bersama Dr. Ami juga. Lanjut. Terima kasih Mbak Indah, Mas Eric Carr ini terlalu nyaman sih sofanya ini. The Healers, di buku ini lagi ya. Kalau ada yang punya buku di halaman 14, benar-benar kita bedah nih. Di sini Mas Eric Carr cerita tentang apa itu tentang diet alkalin. Nah, mungkin ada yang belum pernah dengar apa itu diet alkalin, terus kemudian plant-based diet itu apa. Nanti kita akan bahas sedikit tentang food combining, lalu kita cerita tentang makanan Nusantara ini yang murah, sehat. Itu sebenarnya menariknya itu Dr. Ami. Kenapa kok Mas Eric Carr ngebawanya makanan Nusantara gitu loh ya? Kaitannya aja sama diet alkalin ini. Biar kalau ada pertanyaannya kan. Sebenarnya sih sederhana. Silakan. Diet yang dikenal dalam dunia holistik, kesehatan holistik itu kan sebenarnya sejalan ya. Itu diet alkali, diet plant-based diet, diet vegetarian, diet vegan, diet food combining, itu ada dalam satu garis gitu, dalam satu benang merah. Sama dengan pescatarian. Aku dulu pescatarian. Mungkin ya, tapi I'm not really familiar dengan konsep pescatarian sih. Tapi maksudnya kalau kita bicara holistik biasa diet itu yang paling terkenal disebut. Nah, basisnya sih sederhana. Mereka tuh semua tuh
lebih ke sisi tumbuh-tumbuhan. Bedanya ada yang mungkin misalnya food combining lebih eksklusif sarapan buahnya pagi hari untuk lebih memudahkan. Jadi makan buah tuh hanya pagi hari sampai menjelang makan siang. Tujuannya apa dong itu? Kalau Kenapa mesti pagi hari kita makan buahnya? Pasti kan pertanyaannya gitu tuh. Itu lebih ke sisi ya kita nggak punya waktu untuk bahas food combining itu apa, plant-based diet itu apa. Ada alasannya sih kalau berdasarkan ritme sirkadian waktu cerna, pagi hari itu kita belum bisa Singkat mencerna aja. makanan berat. Oke, jadi pagi itu kita nggak bisa mencerna makanan berat sebenarnya. Jadi disarankan sama Mas Erikar untuk makan buahnya itu di pagi hari sebelum makanan yang lainnya ya. Betul, Oke, sampai menjelang lanjut. makan siang. Nah, Silahkan. dari situ kan benang merahnya masih nyambung lagi ke yang lain, kayak plant-based diet, namanya juga plant-based ya, memang tumbuhan. Ya. Jadi dia lebih menitik beratkan makanannya pada makanan yang basisnya ditumbuhkan dari tanah. Alkaline diet itu menjaga supaya pH darah kita ada di titik netral cenderung basa. Oke. Di dalam dunia kesehatan tuh ada istilah namanya homeostasis. Yes. Jadi pH darahnya dijaga di netral cenderung basa. Karena katanya netral cenderung basa, kita harus banyak mengkonsumsi makanan pembentuk basa. Pembentuk basa tuh yang paling dominan apa? Buah dan sayuran. Oke, pertanyaannya kalau misalnya tubuh kita yang homeostasisnya itu pH-nya basah, itu kira-kira menghindari beberapa penyakit atau apa? Apa Bukan keuntungannya benar-benar gitu? penyakit. Apa Sebenarnya gini, dong? waktu pH kita netral cenderung basa, Oke. sistem tubuh kita tuh bekerja sesuai fungsinya. Oke. Begitu dia meleset dari pH netral cenderung basa bergerak ke titik asam misalnya, mati. Oke, Kalau nggak salah oke. pH darahnya orang yang ada di ICU itu sekitar 7,0 netral, menjelang 7,0. Ya. Nah, belum tentu dia pH-nya di netral cenderung basa tuh dia sehat ya. Kalau dia tubuhnya menjaga mati-matian supaya ada di situ karena gaya hidup yang buruk, ya tetap aja energi yang kepake itu bikin orangnya jadi sakit. Nah, supaya dia pH netral cenderung basa itu dalam konteks yang santai, ringan, konsumsi makanannya harus banyak makanan pembentuk basa, which tumbuh-tumbuhan. Oke. Jadi kan dietnya tuh ada benang merahnya. Oke, karena di sini Mbak Indah sebelum kita lanjut hubungannya antara makanan Nusantara ini, di sini disebutkan bahwa kalau kita bisa mencapai kondisi pH yang tadi disebutkan pH basa itu ya, bahwa tubuh kita akan atau alkalin memiliki kondisi tubuh yang energik, penuh vitalitas, awet muda. Aku mau ini Mas, kita tidak mudah terserang penyakit. Jadi itulah Oke. tadi kenapa sistem tubuh, maksud aku manfaat ketika sistem tubuh kita berjalan sesuai dengan sistemnya. Betul. Ya Mas Erikar, salah satunya adalah awet muda gitu kan. Nah sekarang Alright. gimana kita bisa mencapai itu? Bagaimana kita bisa diet yang alkalinnya tercapai, kemudian kita jadi sehat, energik. Di sini udah ada semuanya nih Mbak Ida. makan sayur. Tips-tipsnya. Iya, Oke, betul, banyak makan sayur. Wah, tipsnya ada semua loh Mbak di sini. Ya, kan penasaran kan The Healers kalau pengen tahu lebih mudah caranya gimana ya awet muda. Nah, salah satunya dibahas dalam bukunya Mas Erikar Oke, Lebang. Tapi contohnya. bukan itu poinnya. Ya, itu adalah mungkin bonus ya kita terlihat lebih awet muda gitu kan. But the point is how can we live a healthy lifestyle gitu kan supaya lebih sehat. Dan yang menarik tadi itu Dokter Ami, kenapa kok diangkatnya makanan Nusantara Mas Erikar? Bukannya kalau masakan Western itu lebih simple ya? Masakan Nusantara kan quite complicated gitu kan, maksudnya banyak bumbu, bahan-bahannya. Nah gimana nih Mas Erikar? Problemnya gini Mbak, kesimpelannya makanan Westernian itu, yang basisnya bawang putih, Iya. merica, olive oil, atau apa segala macam, Bombay. itu tidak membuat lidahnya Indonesian orang people, Indonesia familiar, Oh, nyaman. Oke, alright. Oh jadi tetap harus happy makannya dengan makanan enak ya? Makan sehat itu Sehat. hanya bisa terjadi kalau berbasisnya adalah rutin. Oke, iya Makan rutin. bisa rutin itu kalau lidahnya familiar, atau dengan kata lain makanan itu I harus terasa see. enak. Oke, Ya, oke, gimana oke, caranya oke. dia bisa enak kalau dia lidahnya nggak terbiasa dengan apa yang dia makan. I see. Makanya Oke. konsep makan sehat yang tidak membumi gitu ya. Kita orang yang tinggal di Pulau Jawa misalnya sekarang. Iya. Tapi makanan kita basisnya adalah sayur-sayuran yang acuannya ke Itali misalnya. Kan ada sedikit kesenjangan indera kecat. Ya, itu mempengaruhi pasti Oke. kemampuan dia makan secara Iya, rutin, iya, iya, kemampuan iya. dia menerima apa yang dia makan. Kalau dia udah nggak rutin, kalau dia udah nggak bisa menerima apa yang dia makan, ya nggak bisa rutin dong. Oke. Kalau dia nggak bisa rutin,
nggak bisa sehat. Oh ya. Oh itulah ya. Oke, sesimpel itu ya ternyata Mas Adhikar menjadikan itu sebagai tadi ya gaya hidup ya. Jadi Mas Adhikar ya rutinitas itu ya. Ya tapi masalahnya kan yang merasakan udah banyak banget. Oke. Iya. Nah tapi kan yang menariknya adalah Mas Adhikar emang bisa masakan makanan Nusantara yang terkenal dengan tadi aku bilang kayak rempah. Kadang kan makanannya pakai santan dan bla 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 gitu ya. Itu menjadi makanan sehat memangnya gitu loh. Nah, untuk itu kan udah dielaborasi di buku ini. Jadi acuan makan sehat harus kita harus tahu dulu sayuran tuh tumbuhan itu ada dalam puncak terbaiknya kalau dia dikonsumsi mayoritas dalam keadaan segar. Oke, itu Bukan ya yang catat ya dimasak. The Healers ya. Keterkaitan dengan baru petik gimana Mas? Sayur baru petik sama itu mineralnya berubah nggak? Baru petik. Iya, Baru dipetik. Oh iya, jangan banget. Oke. Tumbuhan itu manfaat tertingginya adalah manfaat manfaat yang didapat saat waktu petik dan waktu santap tuh sangat berdekatan. Oke. Itu manfaat tertingginya ya, mayoritas. Ya. Jadi kalau udah berhari-hari ataupun dengan suhu yang tinggi dimasak sama yang mentah udah. gitu Itu kan lebih di beda. buku ini saya udah elaborasi bahwa Ya kan dan ini kan nggak baca jadi dijelasin. Namanya bedah buku ya. Ini Mas Adhikar ini. Nggak, Oke, cepet. Oke. maksudnya di sini udah dielaborasi, bahwa oke. sayurannya seperti apa, konteksnya harus bagaimana. Iya. Nggak asal makan sayur terus kita bisa mengklaim diri kita sehat. Iya, terus di sini kan banyak sih Mbak Indah ya. Aku tertarik dengan memakan terong lalap ini. Sebenarnya aku senang makan terong, tapi aku selalu masak. Nah di sini ternyata Karena ada dua jenis terong, yang Terong. umum dikonsumsi orang kan. Oke. Kalau yang Terong lalapan sayur. segar kan yang bulat itu ya Mas Betul. Adhikar yang hijau toh. Iya, betul. Kalau yang terong ungu kayaknya kan emang enakan dibikin balado. Iya, tadi aku masak itu Mbak. Nah, Coba aja itu makan- aku juga coba doyan. makan terong ungu mentah kalau nggak getir. Nah, kan, jadi nggak oke, apa-apa jadi dong memang kalau yang tetap itu. diolah ya Nah, si di terong sini ada ungu. dibahas Mbak Indah bahwa ternyata setiap tumbuhan ataupun sayuran ini, contohnya ya terong lalap itu menurunkan resiko diabetes, mengontrol tekanan darah, menjaga kesehatan kulit. Sistem cernanya jadi bagus, kemudian memperbaiki fungsi hati, liver, menjaga metabolisme tubuh. Apa yang kita mau bahas di sini tentang fungsi kegunaan terong ini atau apa nih Mas? Sebenarnya sih itu agak menjebak ya. Maksudnya gini, setiap tumbuhan gitu ya, buah, sayur, konten antioksidannya, konten enzimnya, konten vitaminnya, mineralnya itu memang berguna. Tapi yang harus diingat dulu adalah yang memproses kan tubuh Iya, manusia benar. gitu ya. Ya. Yang bisa memproses adalah tubuh yang sehat. Nah, pertama kali adalah tubuhnya dibuat sehat dulu, baru makan makanan apapun kegunaannya bisa maksimal. Oke, make sense, bener, Jadi bagus. yang harus didahulukan bukan makannya apa, tapi lebih di sisi disiplin kita mengkonsumsi sesuatu supaya tubuh kita sehat. Nanti kalau udah kayak gitu, makanan yang bener apapun tubuh akan maksimal memprosesnya. Oke. Ini banyak dibahas ya, The Healers ada daun-daun, daun beluntas juga punya kegunaan, ada yang anti kanker, daun tespong tuh saya nggak pernah. Oh, pernah Daun ada tespong dipasang. tuh yang- Tahu, yang- tahu, Mbak, tahu. yang di gede-gede, pasar-pasar Jawa yang Barat ya? iya, yang lebar dan wangi Terus itu ada kan. Makanya sering dipakai lenca. buat mengatasi bau badan gitu. Bener. Kalau bisa nanyain tentang nasi gimana Mas? Nasi merah, nasi putih segala macam. Nasi merah, nasi putih sih lebih ke sisi ini ya. Apa namanya? Kalau Yang nasi. Oke, nasi merah, hitam nasi merah, putih, nasi kuning. beras coklat, beras hitam, beras merah, beras putih Oke. gitu. Sebenarnya lebih lihat dari sisi ini. Beras putih itu kan bukan beras putih beneran. Aslinya kan kalau padi Kuning-kuning ya? dibuka tuh kan sebenarnya lebih mirip Coklatan beras ya? coklat. Ya. Coklat. Oke. Tapi itu kan Proses ya? masih kaya sama GABA, masih kaya sama serat, masih ada matanya. Begitu dikukus, dimasak, dia nggak bisa ngembang. Jadinya lebih keras lah. Oke. Nah, untuk itu supaya dia bisa jadi pulen, manis, ngembang, nah itu digiling. Iya. Digiling, kalau bahasa di Pulau Jawa yang terkenal istilah diselap, diselap, digiling sampai dia jadi putih bersih. Jadi Kalau ini kulit dilihat ke harinya matahari hilang. jadinya transparan. Nah, itu kalau dikukus, ditanak, dia menjadi mekar, jadi manis. Oke. Enak rasanya, tapi di badan kita jadi masalah.
gula gula darahnya darah naik. kita Gula darah, meroket, oke. berasnya sulit waktu karena miskin serat, waktu masuk usus dia nggak bisa mengembang. Usus jadi susah untuk menggerakkannya pakai gerakan peristaltik, akhirnya sembelit. Banyak masalah gitu. Nah, Tapi kalau dengan beras yang hitam, beras merah dan macam-macam yang dibilangin ini beras organik nih, ini indeks? beda. Kalau kita bicara organik kita beda lagi. Oke, tapi merah yang Organik itu putih. kan cara membudidayakannya. Oke, sekarang yang beras merah sama beras hitam, Nah, beras kalau putih beras itu? merah, beras coklat, beras hitam, itu kan beras yang nggak digiling, maksudnya digiling tapi mungkin gilingnya paling cuma sekali aja untuk ngelepas kulit gabahnya misalnya. Oke. Indeks glikemiknya rendah Indeks apa? glikemiknya rendah karena Oke. seratnya tinggi. Oke. Kemudian dia tidak mudah menaikkan gula darah yang ini, dan seratnya masih kaya, jadi usus kita bisa penuh dan mineralnya masih Jadi nggak tinggi sembelit dan ya? energinya ini yang jarang dibahas, energi hidupnya masih tinggi. Oke. Jadi beras-beras itu kalau salah satu ahli kesehatan yang pernah saya dapat informasinya adalah beras-beras itu kalau dilempar ke tanah tuh dia masih bisa tumbuh. Nah, itu yang energi hidupnya bisa kita curi. Oke. Yang beras hitam yang masih ada. Iya, ini pokoknya yang masih bagus ya. Masih bagus ya. Nah, kalau beras putih mau dilempar ke tanah subur apapun nggak akan tumbuh karena udah rusak berasnya. Nah, itu juga kadang-kadang mewakili konsep hidup sehat seseorang. Kalau kita nggak bisa mengambil energi kehidupan dari makanan, kita luar biasa energi dari makanan. Oke. kita ya sulit untuk melangsungkan hidup secara berkualitas. Oke. Kalau boleh tanya lagi ya, ini bukan nggak tahu deh, Mas Erikar menyemangati kita untuk makan nasi merah itu dalam sehari itu berapa kali bagusnya untuk indeks Menyemangati? glikemik? Ya, kita jangan makan nasi, maksudnya dibanding nasi putih Mendorong, sama nasi mengencourage. merah, itu lebih bagus nasi merah, nasi hitam, ya kan? Iya. Itu bisa nggak dalam 3 kali sehari gitu? Kalau saya sih di rumah berasnya beras merah, beras hitam. Oke. Jadi Dan Mas dealers- Erikar tuh makan berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Siang dan malam. Oke, siang dan malam. Pagi enggak tadi ya, karena Pagi yang kan ringan makannya buah buah. doang. Oke, ini menarik nih Dokter Ami, karena yang pengen aku tanyakan sebetulnya lebih ke arah waktu makan nih Mas Erikar ya. Di buku ini kan juga dibahas nih tentang Ada. waktu Ada makan ya. jam-jamnya. Ada jam-jamnya ya. Nih kalau aku boleh kutip dari bukunya, jadi waktu makan itu ada 12 sampai 20 itu waktu cerna ya kan. Terus 20 sampai 04 dini hari berarti ya, itu adalah waktu penyerapan, betul ya? Betul. Kemudian 04 sampai 12 siang maksudnya ya? 04 dini hari, betul? Sampai Betul. jam 12 siang itu adalah waktu pembersihan. Nah, pertanyaan aku Mas Erikar, ketika kita makan ya udah diusahakan nih menunya sehat gitu kan semua, tapi kemudian kita tidak disiplin pada jam-jam ini, what would happen? Is it going to be effective gitu loh? Apakah makanan itu akan bisa apa gitu? Apa yang terjadi? Nggak efektif. Nggak efektif Karena ya? sistem cernanya nggak siap untuk mencerna makan. Misalnya kita makan sehat gitu ya. Makan menunya sehat. Tapi makannya jam 11 malam. Mode tubuhnya udah bukan mode mencerna lagi. Oke. Jadi harusnya dia mencerna, harusnya dia menyerap makanan yang tadi dicerna, mendadak kemasukan makanan lagi. Energi yang harusnya lagi disiapin untuk menyerap makanan jadi terpecah. Oke. Tapi kan karena terpecah dia nggak maksimal kan. Mencerna dia nggak bisa 100%, tugas aslinya juga nggak bisa 100%. Akhirnya jadi nggak maksimal. Oke, jadi sebaiknya makan itu pada saat waktu cerna, apa? Betul. Oke, jadi jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam ya? Ya, itu yang paling efektif. Itu paling efektif. Oke, The Healers dicatat ya. Jadi kalau mau efektif itu makannya di waktu cerna jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jam 8 malam sampai jam 4 dini hari, better you don't eat. Sama sekali nggak makan gitu Mas Erikar? Hah? Minum aja? Apa gimana nih? Ya kalau Jangan makan berat mungkin maksudnya ya? lewat setengah jam. Misalnya itu, Ada juga tuh yang suka jangan kayak ngemil-ngemil dikejar- gimana Mas? Jangan kayak pedagang kaki lima dikejar PKL gitu ya. Jadi jangan dikejar polisi Satpol PP gitu. Kalau laparnya ngemil malam gimana? Ngemilnya bagusnya? Indomie lagi, Indomie telur. Itu Aduh. sih bukan ngemil lah namanya. Jadi gimana Nggak, tuh? Kalau kita lapar di Tengah malam malam. hari terus kita kelaparan, ada 2 kemungkinan kan. 1, makanan kita nggak cukup. Jadi kita mungkin diet lah, entah lagi Kurang nutrisi maksudnya? ngurangin makanan, Oke. mau langsing atau lagi ngirit atau apa kayak gitu. Jadi makannya kurang. Oke. Malamnya lebih lapar. malam kita lapar. Kedua, kita harusnya udah tidur, kita belum tidur.
Itu yang paling sering terjadi. Oh iya bener Dua hal ya. ini. Bener, Harusnya jam 10 malam tuh udah tidur, jadi nggak lapar. Ya kan? oke. Tidur sih jam 10 tapi kebangun jam 12. Nah, Nggak apa-apa tidur lagi. lapar. Nah, berarti Bisa apa yang dia tidur makan katanya. tidak mencukupi dia Ah, untuk bisa Oke. menjalankan. Jadi Dari kalau segi Anda apa? lapar- Porsi? Apa? Dari segi porsi tidak mencukupinya? Dari segi porsi dan dari segi Nutrisi kayaknya. nutrisi Oh, makanan yang oke. dibutuhkan tubuh. Jadi, Jadi, aku pernah baca juga sih bahwa feeding centernya kita itu sarapannya memberi impuls. Aku nih belum terpenuhi. Itu keren, itu ada teori keren juga tuh Mbak. Kenapa orang bisa obesitas? Kenapa dia makan terus? Nanti deh ya. Ya, kalau diomongin hari ini sih Enggak nggak. selesai. Mbak Indah, aku izin ya tertarik dengan pentingnya mengunyah dengan air liur karena banyak makanan yang sekarang serba di mesin diproses pop gitu. Ya iyalah Mbak, Jusnya mengunyah pakai air segala liur, macam. masa mengunyah pakai alkohol? Kenapa lu nulis di sini? Coba jelasin. Karena banyak yang mau buah tuh tapi di jus semua. segala Nah, iya macamnya. betul. Enggak. Itu bukan itu yang jadi apa yang dong? saya bicarakan bukan itu. Lebih ke sisi orang makan tuh kadang-kadang ngelihat dari ke karakter makanan, tekstur makanan ya kan. Jadi kalau makanannya keras dikunyah, Ya. kalau makanan lunak gitu ya, Telan. cuma di Cep ditekan gitu. pakai lidah, Ya. Terus telan. ditelan. gitu. Oke, jadi harus Padahal ada enzimnya ya dari itu nah, ya. dalam air liur kan ada enzim pemecah gitu ya. Oke. Jadi Iya. karbohidrat misalnya basisnya dipecahnya dari air liur kita. Kalau kita makanannya bubur kan lunak, orang main telan aja ya. Jangan heran orang yang makan bubur mulu jadi penyakitan. Ya. Oh. Perutnya kembung, orang sakit dikasih makan bubur, sembuhnya Kapan lama. sembuh Ya bener. iyalah. Setuju saya Orang banget. sehat aja jadi sakit, orang sakit lagi dikasih makan bubur. Iya. Makanya gue suka ketawain. Udah sakit dikasih makan bubur Sakit ya. dikasih makan bubur ya. kapan Sekali-kali sembuhnya? boleh kali Mas Erika, kan pengen nyobain Oh, bubur. beda-beda kan kalau makanya di sini kan yang saya bedakan makan sehat itu kan basisnya rutinitas. Iya. Ya kalau makan Oke. rekreasional. Nggak apa-apa dong ya, masih kuliner boleh. ya kan sekali-sekali. Oke, Aku berarti paling suka aman. bubur Manado. Aku juga loh Dokter Ami, Aku kita suka selalu bubur Mangga sama. Besar. Aku suka bubur Manado dan setiap hari lo itu jadinya nggak ini dong ya, nggak rekreasional. Oke, Mbak Ida silakan. Aku masih ada juga nanti. Iya, ini by the way Dokter Ami nggak kerasa kan waktunya udah tinggal sebentar Oh ya tahu. Ini dibahas soal ini Mbak, aku seneng banget dengan bumbu-bumbu yang ada di sini. Boleh deh satu pertanyaan lagi Kegunaannya. deh terkait bedah bukunya Mas Erikar nih, kita bongkar satu pertanyaan lagi Dokter Ami biar The Healers Iya, makin tentang- penasaran nih. Iya kan tadi Mas Erika bilang kalau bumbu-bumbu yang dari luar negeri cuman seperti olive oil, Basil. kemudian bawang putih dan segala macamnya. Karena ternyata di Indonesia ini ada bumbu-bumbu seperti adas. Udah lengkap banget nih di sini The Healers. Kegunaannya petai pun ada kegunaannya Ada dong, ya. ada banget. Terus gimana cara masak, dan ada satu lagi ya ditulisin bahwa sebenarnya sebaiknya dengan kaca Pyrex. Gimana tuh? Apa bedanya sama yang Itu kan aluminium? idealnya. Kalau nggak punya Idealnya nggak ya usah. udah oke. Jadi jangan kalau nggak punya nggak apa-apa ya. Kalau nggak Dealers. punya nggak usah stres. Oke, sekarang Mas ceritain aja lagi tentang apa yang mesti kita Ih, perhatikan dari satu buku dong. Iya. Mungkin rangkumannya kali Dokter Ami gini kali, apa rangkumannya gitu ya dari buku ini Enggak sama dulu tentang ininya dulu apa Mbak. nih, apa nih? Bumbu-bumbu yang tadi Oh, bumbu-bumbu, itu. oke. Rangkuman mah gampang Iya, ya. iya. Aku bisa baca juga. terkait bumbu deh kalau gitu. Bagaimana dia dengan Bumbu tuh kesehatan harus diingat. badan. Bumbu itu kan pelengkap. Iya. Pelengkap ya. Jadi maksudnya dia melengkapi. Nah, yang dilengkapi ini harus bisa jadi, kalau kita bicara makan sehat, yang jadi kendaraannya, yang dilengkapi ini harus bisa jadi katalis kita untuk jadi sehat. Gitu. Bisa membawa kita jadi sehat. Katalis ya, oke. Nah, Katalis. seringnya kan sering salah nih. Saya sering dibilang, oh makanan Indonesia kan sehat-sehat, kan bumbu rempah-rempahnya sehat-sehat. Ya rempahnya sehat. Tapi tempat dimasukin rempahnya, waktu dia jadi gulai, Oh, waktu oke. dia jadi Iya, iya, iya. apa namanya makanan yang santannya Lebih banyak. Kental. itu kan nggak sehat. Itu yang tadi makanya aku tanya Mas Erikar, kenapa lo bawanya makanan Nusantara secara kita kan makan opor, gulai gitu Ya makanan kan Nusantara. Yang gue masukin di menunya bukan opor. Benar. Tapi Iya, Ada iya. sih, ada teknik untuk Ada. bikin makanan bersantan supaya dia lebih sehat diterima badan, ada. Tapi Oke. nggak gue masukin di sini karena itu kan lebih ke sisi nyehat-nyehatin yang nggak sehat. Kalau ini beneran sehat. Beneran ada sehat. loh sampai pepes dan segala macam. Luar biasa. Sepertinya Dehilas kalau beli buku ini ada menunya dari hari ke hari. Iya. Bisa Tinggal dicobain. dirotasi aja ya, tinggal Ada dirotasi rujak biar nggak Acehnya, bosan. Bisa buat makan sebulan lah. Bisa untuk Widih, sebulan ya. mantap. Ya. Ya udah, beli satu dapat dua. Oke, kesimpulannya Mas Erikar untuk malam ini, karena kita nggak bisa
bahas semua nih Iya, ya. betul. Karena ada di sini serat Iya. ledak larut, serat larut, seperti apa sih itu? Satu sih pertama kita harus paham tubuh kita kayak apa. Kesehatan tuh itu mau nggak mau kita harus paham. Iya. Jadi waktu kita paham, kita tahu kita nggak mudah dibodohi oleh informasi yang salah. Bener. Jadi kita harus mau kerja untuk itu. Kita harus mau belajar. Kita harus mau Oke. tahu. Kedua kita harus punya komitmen untuk menjalankan. Oke. Karena komitmen itu mengalahkan segalanya. Yes, setuju saya. Masalah Komitmen. apapun yang muncul, kalau komitmennya kuat, pasti kita cari jalan keluar. Yes. Betul, setuju. Nah, Setuju. ketiga ya ini. Kenapa saya pilih menu Nusantara? Karena mudah gitu. Bahannya di sekitar kita, Ya. rasanya kita familiar. Oke. Begitu begitu kita mau makan sama orang lain juga lebih mudah menemukan orang yang sama-sama suka. Yes. Belum tentu satu orang suka makanan impor, belum Iya, tentu. betul. Jadi mudah, dan satu lagi karena dia lokal, murah. Aplikasinya jadi sangat mudah. Oke. Oke. Jadi, Ya. oke. Alright, one last question sebagai penutup sebenarnya ini adalah closing question ya. Mas Erikar, siapa sih yang harus beli buku lo? Siapa? Siapa yang lo pengen gini nih, lo beli buku gue deh gitu ya. Orang-orang seperti apa sih yang lo pengen beli buku lo nih? Target populasi apa? Gitu ya. Orang yang pengen sehat lah pasti. Orang yang pengen sehat pastinya The Healers. The Jadi Healers. oke, semua. Kalau gue rasa mayoritas orang Indonesia pengen sehat. Ya. Okay, so it means it's a wrap ya for tonight. Dr. Ami, wanna say something before we close the show? Ya udah Mas Erikar udah ambil kesimpulan bahwa kita akan ketemu lagi di 1-2 sesi ya untuk ini, dan jangan lupa ini benar-benar bukunya sangat bagus. Saya sampai sekarang masih suka membaca buku daripada baca dari internet dari mana, itu lain loh ya. Jadi betul. silakan ada di Gramedia. Kalau sedikit susah silakan hubungin saya. Cariin. Ya. Bukunya Pak sangat bagus, saya sangat mencintai buku. Zaman benar. sekarang tuh ini loh Mbak, toko online udah banyak. Ada online juga. Oke, kalau nggak dapet boleh Iya, di tempat iya. rumah saya, katanya ini agak booming. Oke, terima kasih banyak Mas Thank you, Erikar. Dr. Sampai Ami. ketemu kembali Mbak Indah. The Healers Iya. dimanapun berada, tetap harapan kami dan doa kami selalu sehat. Salam buat keluarga semua, dan mulailah dengan makan makanan yang ini sehat, mudah dan murah. Oke, dan harus Ya, berkomitmen harus tadi ya. harus Oke. komitmen untuk hidup sehat. Apa satu lagi Mbak? Jadikan rutinitas ya tadi ya. Rutinitas. Oke, Oke. thank you, Mbak Indah. Yes, Thank thank you, you so The much. Healers. Thank you Mas Selamat Erikar, malam. thank you Dr. Ami Sampai and The ketemu Healers. Kamis Thank you depan. banget yang udah dengerin ya, yang udah stay tune di The Hills Radio, dan jangan lupa bisa dilihat nanti rekamannya di The Hills TV ya. Alright, so once again we're signing off from Health and Lifestyle Highlights. I'll see you again every Thursday. Bye everyone. Night night. Bye. Good night. Health and Lifestyle Highlights. Broadcasting live from South Jakarta. You're listening to The Hills Radio. Your music, your lifestyle. This is The Hills Radio. The Hills Radio.